Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 1677 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, mari kita buka hari ini bersama dengan Tuhan, dengan mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, kami sangat membutuhkan kebenaran firman-Mu sebagai makanan tubuh, jiwa, dan roh kami. Kenyangkan kami, puaskan kami dengan firman-Mu ini, agar kami kuat menghadapi kerasnya kehidupan ini, dan tetap menjadi berkat, tetap menjadi terang Tuhan di antara kegelapan dunia ini. Kami buka hati kami, siap ditaburi benih firman, di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Mari buka Alkitab kita dalam kitab Kejadian pasal 45 ayat 1 sampai ayat 15. Di bawah perikop, Yusuf memperkenalkan dirinya. Demikian firman Tuhan. Ketika itu, Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, "Suruhlah keluar semua orang dari sini." Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu, menangislah ia keras-keras, sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, masih hidupkah Bapa?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka, katanya lagi, "Akulah Yusuf, saudaramu, yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang, janganlah bersusah hati, dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya, dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Segeralah kamu kembali kepada bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu. Engkau akan tinggal di tanah Goshen dan akan dekat kepadaku. Engkau serta anak dan cucumu, kambing domba, dan lembu sapimu, dan segala milikmu. Di sanalah aku memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu, dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Dan kamu telah melihat dengan mata sendiri, dan saudaraku Benyamin juga, bahwa mulutku sendiri mengatakannya kepadamu. Sebab itu ceritakanlah kepada bapa segala kemuliaanku di negeri Mesir ini, dan segala yang telah kamu lihat. Kemudian segeralah bawa bapa kemari. Lalu dipeluknyalah leher Benyamin adiknya itu, dan menangislah ia, dan menangis pula lah Benyamin
pada bahu Yusuf. Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu, barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, konteks kebenaran firman Tuhan ini ketika anak-anak Israel atau saudara-saudaranya Yusuf keluar dari istana, kembali pulang ke Kanaan. Tapi dalam perjalanan mereka, rumah kepala Yusuf bersama dengan prajurit-prajurit Mesir mengejar mereka. Mereka dituduh mencuri piala Yusuf dan masing-masing karung diperiksa. Dan didapatilah di karung Benyamin ada piala Yusuf. Sebagai konsekuensinya, Benyamin harus ditahan, harus dibawa ke Mesir dan ditahan di penjara di Mesir. Karena adik bungsu mereka ditahan oleh kepala rumah Yusuf, anak-anak Israel ini memutuskan untuk kembali ke Mesir untuk bernegosiasi dengan Yusuf agar Benyamin adik bungsu mereka dibebaskan. Melihat saudara-saudaranya memohon belas kasihan kepada Yusuf agar Yusuf dapat membebaskan Benyamin dari penjara. Melihat saudara-saudaranya bereaksi seperti itu, memohon belas kasihan daripada Yusuf, Yusuf tidak dapat menahan diri. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang pertama kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Yang pertama, karena Yusuf tidak dapat menahan diri lagi, maka Yusuf memperkenalkan diri kepada saudara-saudaranya. Sudah perhatikan ayat 1 sampai ayat 4 di sana. Dikatakan begini. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, suruhlah keluar semua orang dari sini. Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu, menangislah ia keras-keras sehingga kedengaranlah kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, masih hidupkah Bapak?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, "Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir." Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari pembacaan firman Tuhan ini saya menangkap begini. Yusuf dapat mengenali saudara-saudaranya, tapi anehnya saudara-saudaranya tidak dapat mengenali Yusuf yang adalah saudaranya. Kenapa Yusuf dapat mengenali saudara-saudaranya itu? Karena mereka nggak ada perubahan. Dari dulu sampai sekarang, kelakuan mereka, gaya hidup mereka, ya seperti itu. Makanya Yusuf dapat mengenali mereka. Karena tidak ada perubahan. Berbeda dengan saudara-saudaranya. Tidak lagi mengenal Yusuf, karena perbedaan juga. Yusuf yang mereka jual waktu itu hanyalah sebagai seorang hamba, seorang yang rendahan. Seorang yang tidak seperti bayangan mereka di depan mereka sekarang. Saudara yang dikasihi Tuhan, di sana saya menangkap begini. Seharusnya saudara dan saya itu seperti Yusuf. Orang melihat kita itu berbeda dengan masa lalu kita. Kita dapat mengenali orang lain karena orang itu nggak berubah. Tapi kalau orang lain itu berubah, kita bisa saja seperti dengan saudara-saudaranya Yusuf itu. Tidak lagi dapat mengenal kita karena kita hidup baru. Saudara yang percaya kepada Tuhan sebagai hamba Tuhan, sebagai orang-orang Kristen, pengikut Kristus, sudah seharusnya hidup kita menjadi manusia yang baru. Sehingga dunia tidak lagi mengenal kita
karena kita hidup baru, saudara. Amin. Jangan sampai saudara mengaku hamba Tuhan, mengaku orang percaya, orang Kristen, tetapi hidupmu dari dulu sampai sekarang nggak berubah-berubah. Saudara perhatikan, semua orang yang berjumpa dengan Tuhan Yesus, hidupnya pasti berubah. Sakeus, seorang pemungut cukai, seorang koruptor kelas kakap paling dibenci pada saat itu, terkenal sebagai seorang perampok uang rakyat. Ketika dia berjumpa dengan Tuhan, hidupnya berubah. Saudara perhatikan ketika ada seorang pelacur yang ditangkap, dijebak, dan diperhadapkan di hadapan Tuhan Yesus. Pada saat itu, saudara, hidup pelacur ini juga turut berubah. Paulus, ketika itu dia sangat menggebu-gebu mencari orang-orang Kristen untuk dianiaya, untuk dibunuh, saudara. Di dalam perjalanannya, dia berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin. Seketika itu hidupnya berubah. Haleluya. Saudara, saya menangkap pesan bahwa seseorang yang berjumpa dengan Tuhan Yesus secara pribadi, tandanya ada perubahan besar terjadi dalam hidupnya. Amin. Sehingga orang tidak lagi melihat masa lalunya, tetapi mereka melihat orang itu betul-betul menjadi manusia yang baru, berbeda dengan kehidupannya yang lama. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, sudah seharusnya saudara yang mengaku mengikut Tuhan, melayani Tuhan, hidupmu harus berubah menjadi manusia yang baru di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya. Yang kedua, saudara, Yusuf adalah seorang yang mengampuni kesalahan-kesalahan saudara-saudaranya. Haleluya. Sudah perhatikan ayat 5 sampai ayat 8 di sana berkata gini. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi, bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, belajarlah dari Yusuf. Di saat dia ada di puncak kejayaannya, dia tidak membalas kejahatan saudara-saudaranya, tetapi dia mengampuni. Amin. Makanya tidak heran Yusuf diberkati, dipakai Tuhan jadi berkat di Mesir. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar baik. Tuhan mau saudara belajar dari Yusuf, mengampuni saudara-saudaranya. Jangan menyimpan dendam. Jangan menyimpan sakit hati dalam dirimu. Tapi lepaskan pengampunan kepada orang-orang yang telah menyakiti saudara. Maka Tuhan akan bukakan pintu-pintu berkat buat saudara lebih lagi. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, selalu saya katakan, di dalam Injil Matius pasal 6 ayat 14 ayat 15, kalau kita mengampuni, dosa kita akan diampuni. Kalau kita tidak mengampuni, maka dosa kita tidak akan pernah diampuni oleh Tuhan. Saudara, sebaik apapun, sebesar apapun sumbangsi saudara di gereja, di pelayanan, tapi kalau saudara masih membenci satu orang, saudara tidak layak masuk dalam kerajaan Allah. Karena apa? Saudara tidak mengampuni kesalahan satu orang itu, akhirnya apa? Kesalahan saudara yang begitu banyak tidak diampuni Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau saudara itu kudus, suci. Artinya apa? Tidak ada celah, tidak ada kotor setitik pun yang ada di dalam hatimu. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, belajarlah dari Yusuf. Dia mengampuni saudara-saudaranya. Haleluya. Yang ketiga, Yusuf seorang yang tahu diri. Yusuf tidak lupa dengan orang tuanya. Dia tidak lupa dengan keluarganya, dengan saudara-saudaranya. Tidak, saudara.
Saya perhatikan ayat 9 sampai ayat 13 di sana. Segeralah kamu kembali kepada bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf anakmu. Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya menangkap di sini bahwa Yusuf seorang yang tahu diri. Dia seorang yang sangat menghormati orang tuanya. Haleluya. Saudara, firman Tuhan berkata, hormatilah ayah dan ibumu supaya apa? Lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu. Di mana saudara pergi merantau, saudara yang dikasih Tuhan, saudara harus ingat kepada orang tua saudara. Harus tahu diri. Kalau saudara sampai saat ini ada selain Tuhan, itu ada peran juga dari orang tuamu. Hormatilah orang tuamu supaya engkau diberkati. Di mana sudah bekerja, diberkati. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai kita sudah diberkati lupa semuanya, sama seperti dengan malin kundang. Apa yang terjadi dengan malin kundang? Dia tidak mengakui orang tuanya. Akhirnya apa? Jadi batu, saudara. Walaupun itu mitos, tetapi itu menjadi cerita yang melegenda sampai sekarang. Itu mengingatkan kita supaya kita tidak kualat, saudara. Hormatilah orang tuamu. Jangan lupa diri. Harus tahu diri. Amin. Yang keempat, yang terakhir. Yusuf seorang yang sangat mengasihi keluarganya. Haleluya. Saudara perhatikan ayat 14 dan ayat 15. Lalu dipeluknya lah leher Benyamin, adiknya itu, dan menangislah ia, dan menangis pula lah Benyamin pada bahu Yusuf. Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Haleluya. Saudara yang diberkati Tuhan, perhatikan. Yusuf seorang yang betul-betul cinta keluarganya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada berapa banyak orang di saat dia diberkati, lupa sama keluarganya. Lupa sama istrinya, lupa sama suaminya. Lupa waktu, lupa quality time bersama dengan keluarganya. Lupa, saudara. Yang dia prioritaskan adalah ketemu dengan relasi-relasi bisnis dan sebagainya. Sampai akhirnya, saudara, rumah tangga mulai goyang. Karena suami atau istri lebih banyak waktu dengan orang luar daripada orang rumah. Ini menjadi masalah. Saudara yang dikasihi Tuhan, hati-hati jangan sampai karir saudara, jangan sampai jabatan saudara, jangan sampai uang itu, harta yang saudara cari, justru menghancurkan rumah tangga. Saudara yang dikasihi Tuhan, rumah tangga atau keluargamu itu adalah berlian. Lebih berharga daripada emas dan perak. Jangan sampai saudara mengejar perak, akhirnya saudara kehilangan berlian. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan Yusuf. Yusuf seorang yang sangat cinta kepada keluarganya. Dia mengasihi saudara-saudaranya. Saudara, ada orang yang baru diberkati saja sudah lupa keluarganya. Sudah buat tembok dengan saudara-saudaranya sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, belajarlah dari Yusuf. Yusuf seorang yang betul-betul cinta keluarga. Mengasihi saudara-saudaranya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya berdoa buat saudara semua seperti Yusuf. Amin. Dari Yusuf kita belajar, ada perubahan hidup yang luar biasa terjadi pada Yusuf sehingga saudara-saudaranya tidak dapat mengenali dia. Sama seperti dengan seorang yang berjumpa pribadi dengan Tuhan Yesus, pasti hidupnya berubah. Yang kedua kita belajar, Yusuf ini suka mengampuni kesalahan saudara-saudaranya. Dia tidak ingat-ingat, saudara. Coba saudara perhatikan kisah ini. Dia tidak marah kepada saudaranya, justru dia menangkap dengan positif. Tuhanlah yang mengirim, bukan kamu.
yang mengirim aku ke Mesir. Dan tujuan Tuhan menempatkan Yusuf di Mesir untuk memelihara bangsa ini. Haleluya. Dan yang ketiga, saudara, Yusuf seorang yang tahu diri. Kalau saudara diberkati Tuhan, jangan lupa diri. Saudara harus tahu diri. Tahu waktu dengan Tuhan, ingat Tuhan, dan tahu keluarga. Yang terakhir, yang keempat, Yusuf seorang yang sangat mengasihi keluarganya, saudara-saudaranya. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur melalui kebenaran firman Tuhan ini kami diberkati. Kami dilawat kuasa Tuhan. Biar kami belajar dari Yusuf. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Hidup mereka diberkati, rumah tangga mereka diberkati, usaha pekerjaan pelayanan mereka diberkati, dibuat beruntung berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang lemah Tuhan kuatkan, mereka yang berduka Tuhan hibur. Dan Tuhan memberkati mereka yang hari ini berulang tahun. Berkat Tuhan terus mengalir dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya diberkati Tuhan, katakan, amin. Puji Tuhan. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.